Hai teman-teman, selamat datang di video kita kali ini dengan topik menarik tentang investasi di pasar mikro, modal kecil, dampak besar. Hari ini kita akan membahas betapa pentingnya berinvestasi di pasar mikro, terutama jika kita memiliki modal terbatas. Jadi, ayo kita mulai. Jadi pertama-tama, apa itu pasar mikro? Nah, pasar mikro adalah tempat di mana usaha kecil dan menengah beroperasi. Ini adalah bagian penting dari perekonomian karena usaha kecil ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Apa yang menarik dari investasi di pasar mikro? Nah, yang menarik adalah kita tidak perlu modal besar untuk memulai berinvestasi di usaha kecil. Kita bisa membeli saham atau obligasi dari perusahaan-perusahaan mikro, atau bahkan memberikan pinjaman melalui program peer-to-peer lending. Nah, keuntungan utama dari investasi di pasar mikro adalah dampak besar yang bisa kita berikan. Dengan memberikan modal kecil kepada usaha kecil, kita membantu mereka untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Tentu, ada juga risiko yang perlu kita perhatikan ketika berinvestasi di pasar mikro. Usaha kecil mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset dan analisis sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Tapi jangan khawatir, meskipun ada risiko, kita bisa mengelola ekspektasi kita dengan bijak. Penting untuk memahami profil risiko kita dan tidak perlu terburu-buru dalam mengharapkan hasil yang besar. Sebagai investor, kita harus siap menghadapi fluktuasi dan perubahan yang mungkin terjadi. Salah satu cara populer untuk berinvestasi di pasar mikro adalah melalui program peer-to-peer lending. Dalam program ini, kita bisa memberikan pinjaman langsung kepada usaha kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, kita juga bisa berinvestasi di pasar mikro melalui reksadana yang fokus pada usaha kecil dan menengah. Reksadana semacam itu dikelola oleh para ahli investasi yang memilih dan mengelola portofolio investasi di pasar mikro. Jika ingin meminimalkan risiko, ya kita juga bisa melakukan diversifikasi investasi kita di pasar mikro. Dengan membagi modal kita ke beberapa usaha kecil, kita bisa mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang keuntungan. Penting untuk mencari informasi yang akurat dan mengandalkan sumber daya terpercaya. Ketika berinvestasi di pasar mikro, kita bisa membaca laporan keuangan, analisis pasar, dan mencari saran dari ahli untuk membantu kita membuat keputusan investasi yang tepat. Perlu diingat bahwa investasi di pasar mikro bukanlah jalan pintas untuk cepat kaya. Ini adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan kita. Dan kita harus memberikan waktu kepada usaha kecil untuk tumbuh dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Selain memberikan potensi keuntungan finansial, investasi pasar mikro juga memberikan dampak sosial yang besar. Kita secara langsung membantu dalam pembangunan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan mendukung usaha kecil. Sebagai investor di pasar mikro, kita juga bisa terlibat secara aktif dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada pengusaha kecil. Dengan memberikan bimbingan dan mentorship, kita bisa membantu mereka mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi bisnis mereka. Investasi di pasar mikro juga memberikan peluang untuk berinvestasi dalam sektor yang kita minati secara pribadi. Misalnya, jika kita tertarik pada bisnis ramah lingkungan atau pendidikan anak-anak, kita bisa mencari usaha kecil di sektor-sektor tersebut untuk diberikan investasi. Selain itu,
Investasi di pasar mikro memberikan kepuasan emosional yang unik. Kita bisa melihat langsung bagaimana investasi kita memberikan manfaat pada usaha kecil dan masyarakat sekitarnya. Ini adalah kesempatan untuk menjalankan investasi yang berdampak dan memberikan arti yang lebih dalam. Terlepas dari semua manfaat dan potensi investasi di pasar mikro, kita juga harus selalu ingat untuk melakukan penelitian dan kajian yang cermat sebelum melakukan investasi. Kita harus mempertimbangkan potensi risiko dan mengelola ekspektasi kita dengan baik. Selain itu, sebagai investor di pasar mikro, kita perlu memperhatikan faktor-faktor lokal yang dapat mempengaruhi investasi. Kita harus memahami dinamika pasar, kebiasaan konsumen, regulasi, dan situasi ekonomi di daerah yang kita tuju. Seiring dengan perkembangan teknologi, investasi di pasar mikro semakin terfasilitasi. Ada platform digital yang menyediakan akses mudah untuk berinvestasi dalam usaha kecil dan menengah. Kita bisa menggunakan platform tersebut untuk mencari dan memilih usaha yang sesuai dengan minat dan kriteria kita. Bagi pemula yang ingin berinvestasi di pasar mikro, penting untuk memulai dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Kita dapat mulai dengan modal kecil dan secara bertahap meningkatkannya seiring dengan pemahaman dan pengalaman kita dalam berinvestasi. Dalam investasi di pasar mikro, penting untuk memahami risiko yang ada dan melakukan diverifikasi. Kita dapat membagi modal kita ke beberapa usaha kecil yang berbeda, sehingga jika satu investasi dengan mengalami kegagalan, kita masih memiliki potensi keuntungan dari investasi lainnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya ketidakpastian di pasar mikro. Usaha kecil mungkin lebih rentan terhadap perubahan ekonomi atau persaingan yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai investor untuk selalu mengikuti perkembangan dan mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisi pasar. Investasi di pasar mikro juga membutuhkan kesabaran dan komitmen jangka panjang. Bisnis kecil membutuhkan waktu untuk tumbuh dan mencapai potensi penuhnya. Sebagai investor, kita harus memberikan dukungan dan memahami bahwa hasil yang signifikan mungkin membutuhkan waktu. Penting juga untuk membangun hubungan yang baik dengan para pengusaha kecil yang kita investasikan. Kita dapat memberikan dukungan tambahan seperti memberikan masukan atau memperkenalkan mereka pada jaringan yang lebih luas. Hubungan yang baik dan dapat membantu menciptakan sinergi yang paling menguntungkan. Investasi di pasar mikro juga memungkinkan kita untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal. Dengan mendukung usaha kecil, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Ini adalah bentuk investasi yang berdampak sosial yang signifikan. Selain itu, investasi di pasar mikro dapat memberikan kepuasan yang lebih besar daripada sekedar keuntungan finansial. Kita bisa melihat langsung dampak positif yang kita berikan kepada usaha kecil dan masyarakat sekitar. Ini adalah investasi yang memberikan arti yang lebih dalam hidup kita. Dalam melakukan investasi di pasar mikro, penting juga untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan kita. Kita dapat mengikuti seminar, membaca buku, atau bergabung dalam komunitas investasi untuk terus meningkatkan pemahaman kita tentang pasar mikro. Tidak kalah pentingnya, kita juga harus memiliki rencana keuangan yang matang. Kita perlu menetapkan tujuan investasi, mengatur anggaran, dan memantau kinerja investasi kita secara berkala. Dengan memiliki rencana yang jelas, kita dapat mengelola investasi kita dengan lebih baik. Penting juga untuk mengelola ekspektasi kita dengan realistis. Investasi di pasar mikro tidak selalu memberikan hasil yang instan atau luar biasa. Kita perlu memahami bahwa ada risiko dan tantangan yang harus dihadapi. Tapi jika kita konsisten dan bijaksana dalam berinvestasi, potensi keuntungan jangka panjang bisa sangat menguntungkan. Jadi bagaimana kita bisa mulai berinvestasi di pasar mikro?
Pertama, kita perlu melakukan riset dan analisis pasar. Kita dapat melihat sektor-sektor yang menjanjikan, menganalisis performa keuangan usaha kecil, dan memahami tren pasar yang sedang berkembang. Selanjutnya, kita dapat mencari platform atau lembaga keuangan yang menyediakan akses ke investasi di pasar mikro. Kita perlu memiliki lembaga yang terpercaya dan memiliki track record yang baik dalam memberikan dukungan kepada usaha kecil. Terakhir, jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan kita dalam investasi di pasar mikro. Kita harus tetap mengikuti perkembangan ekonomi, mengikuti tren pasar, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Investasi di pasar mikro adalah perjalanan yang terus berlanjut, dan kita harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi dan wawasan tentang investasi di pasar mikro ini bermanfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk berbagi video ini kepada teman-teman yang juga tertarik untuk berinvestasi dengan modal kecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah belajar dan terus mengembangkan keuangan Anda. Salam investasi.